sukacita dan semangat untuk sekolah minggu pagi ini. Nah, kami kakak-kakak guru sekolah minggu, ada Kak Tegar, ada Kak Neta, ada Kak Dinda, ada Kak Vanko, dan saya Budian akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu pagi ini. Siap untuk sekolah minggu? Siap. Oke, kita mulai. Siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Selamat mengikuti sekolah minggu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo Mbak Neta, kita kembali lagi nih. Kita ketemu lagi di gereja. Kita menghibur adik-adik. Kita mau sekolah minggu bareng. Walaupun Mbak Neta sebenarnya kan kita itu harus di rumah aja ya. Tapi sebenarnya juga nih aku tuh rindu banget sama adik-adik sekolah minggu. Kenapa sih? Karena kan biasanya kita berkumpul di sekolah minggu ya Mbak Neta, kita nyanyi bareng, kita persembahan bareng, kita tertawa bareng. Sekarang itu cuma bisa ada di YouTube kita ketemunya, tapi nggak apa-apa Mbak Neta, karena kali ini kita mau ibadah sekolah minggu bareng-bareng dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena kalau nggak salah nih Mbak Neta, habis ini kita mau nyanyi lagu apa ya? Pokoknya yang senang-senang aja Mbak Neta. Ya nih Mbak Dinda, kita mau senang-senang aja hari ini. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan tanda kampus sambil berdiri dan main gerakan ya. Doa pembukanya bakal Mbak Dinda pimpin, tapi adik-adik juga ikut doa di rumah masing-masing. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Berkati selalu kakak-kakak sekolah minggu dan Budian yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau senang-senang lagi nih. Kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria sambil tepuk tangan ya adik-adik.
bahagia banget ya. Nah, kalau kita sekarang merasa bahagia, walaupun kita harus nggak ketemu teman, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main bareng di sekolah, nggak bisa ketemu guru sekolah minggu, nggak apa-apa deh, kita harus tetap mengucap syukur, kita harus tetap mempunyai perasaan bahagia dan gembira ya Mbak Nita. Kali ini Mbak Nita mau ngajak Mbak Nita untuk nyanyi lagu yang menurutnya Mbak Nita itu bahagia banget nih. Judul lagunya ada Aku Bahagia, tapi adik-adik juga harus ikut gerakannya Mbak Dinda dan Mbak Nita. Terus bantu berdiri juga ya adik-adik. Kita nyanyiin lagu Aku Bahagia. Mbak Dinda, kita kan udah nyanyi sama-sama nih, kita juga udah berdoa juga, memuji nama Tuhan, dan sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah ya, dan juga siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman hari ini kita berdoa dahulu untuk mengawali kita, menyiapkan hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Allah kami, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati sikap kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu hari ini dengan bantuan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, firman kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bagaimana? Sudah mendapatkan semuanya? Ya, baik. Kalau begitu kita akan mulai membaca Alkitab kita pada pagi hari ini bersama-sama. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Pak Adi. Ketika itu Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya. Tetapi pada waktu itu Thomas tidak ada di situ. Nah, ketika murid-murid Yesus bertemu dengan Thomas dan murid-murid Yesus menyampaikan kabar ini kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Sebelum dia sendiri mencucukkan tangannya ke dalam bekas luka yang ada di tangan Yesus, yang ada bekas lubang dari paku, tempat di mana waktu itu Yesus dipaku di kayu salib. Nah, di situ adik-adik, kemudian selang 8 hari di sebuah tempat di mana pintunya tertutup bersama dengan murid-murid yang lain, juga dengan Thomas di situ, Yesus hadir. Di situ Yesus ingin menunjukkan, Yesus ingin meyakinkan kepada Thomas yang sebelumnya ragu-ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Di situ akhirnya Thomas sendiri betul-betul memasukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku yang ada di tangan Yesus. Dan di situ Thomas percaya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan natsnya hari ini adalah, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari ini kita diingatkan supaya kita bisa belajar dari Thomas. Karena apa? Saat ini kita hidup di masa-masa yang tidak mungkin kita meminta seperti apa yang dilakukan Thomas di sini. Tetapi Yesus sudah berkata pada waktu itu, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi meskipun kita sendiri tidak melihat, kita tidak memasukkan jari kita ke dalam lubang paku pada tangan Yesus, kita diminta untuk kita tetap percaya, kita yakin bahwa Yesus kita sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus menebus dosa kita. Nah, selain itu kita juga belajar bahwa orang-orang di sekitar kita di sini juga diutus oleh Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada kita, untuk membantu kita tetap percaya pada Yesus. Siapa orang-orang itu? Bisa jadi orang tua kalian, guru kalian di sekolah, kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan mungkin teman-teman di sekitar kita. Dari mereka, iman kita semakin dikuatkan. Dari mereka, kita belajar bagaimana kita tetap setia dan kita percaya kepada Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita lakukan bersama. Meskipun kita tidak melihat seperti yang dilakukan Thomas, kita harus percaya bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit dan menebus dosa kita. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa orang-orang di sekitar kita ada bersama dengan kita untuk membantu kita, menjaga hati kita setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah,
Untuk menutup firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami tetap setia kepada-Mu, untuk kami tetap percaya kepada-Mu, meyakini bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau telah mengalahkan maut dan Engkau pun telah menebus dosa kami. Kami juga percaya bahwa Engkau telah mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, teman kami, guru kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk membantu kami menjaga hati tetap setia kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Ajar kami untuk mau menerima pengajaran yang kami dengar dan yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Budian. Nah, tadi Mbak Neta firman Tuhannya itu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya kan? Ketika itu Thomas enggak percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada, Mbak Neta. Jadi Thomas itu enggak benar-benar gimana ya? Enggak percaya kalau benar-benar Tuhan Yesus itu mengasihi kita gitu. Terus setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri ke Thomas, akhirnya Thomas baru percaya, baru yakin bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita, selalu ada di dekat kita. Mbak Neta percaya nggak sih Tuhan Yesus itu selalu ada di samping kita? Percaya Mbak Dinda? Percaya ya, Mbak Dinda juga percaya banget nih adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di samping kita, hidup kita tuh benar-benar tertata, kita merasa bahagia, kita nggak ada yang nyakitin, kita dilindungi senantiasa oleh Tuhan. Nah, Mbak Neta, setelah kita mendengarkan firman ini, Mbak Dinda pengen kita masih memuji nama Tuhan dengan bersukacita, karena Mbak Dinda bersukacita banget Tuhan Yesus itu ada di samping Mbak Dinda. Mbak Dinda percaya banget Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita sekarang, kita lagi ibadah sekarang ini, bagaimana Tuhan Yesus tuh lihat loh sebenarnya Tuhan Yesus tuh ada. Nah, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu pakai gerakan. Adik-adik di rumah juga akan mengikuti gerakannya ya. Sungai
memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita kan udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah persembahan, kita memberikan sedikit berkat kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita udah mau di penghujung rangkaian acara kita ibadah sekolah minggu. Mbak Dinda mau